Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kegiatan pembelajaran dan tutorial kali ini, saya akan coba menjelaskan atau mendemonstrasikan cara membuat rangkaian simulator kelistrikan mesin untuk aplikasi. Nantinya kita aplikasikan untuk sistem hidrolik. Beberapa pertemuan kemarin, pertemuan ke-1 dan kedua, kita sudah membahas tentang kelistrikan mesin untuk sistem pneumatik. Sekarang kita coba untuk sistem hidrolik. Baik, langsung saja kita buka dulu untuk aplikasinya. Kita gunakan Fluid Sim hidrolik. Ya, aplikasinya sudah terbuka ya, dan nanti dianalisa perbedaan-perbedaan antara sistem pneumatik dan sistem hidrolik ya, meskipun secara umum sama ya, dari mulai simbol-simbol sampai dengan prinsip kerja, tapi ada beberapa yang perbedaan ya, selain dari fluidanya tentunya. Nanti yang akan kita coba buat itu ini akan coba kita buat yang pertama seperti ini, rangkaian mekanik dengan menggunakan tombol atau katup tombol ya. Jadi nanti prinsipnya jadi seperti ini. Kemudian mundur. Kemudian untuk rangkaian hidrolik yang yang pertama, kita akan membuat rangkaian seperti ini ya. Sistemnya kita gunakan tombol mekanis tanpa rangkaian kelistrikan. Kemudian nanti untuk yang rangkaian kedua, ini yang kita buat ya. Jadi tombol mekanis valve-nya kita ganti menjadi solenoid valve, kemudian kita buat rangkaian kelistrikannya. Jadi nanti sistemnya itu akan dioperasikan dari tombol di rangkaian kelistrikan seperti ini. Baik, kita langsung mulai saja. Ini kita tutup dulu. Langkahnya seperti biasa. Yang pertama kita buat dulu klik new atau file baru, kemudian kita keluarkan simbol-simbolnya atau kita pilih simbol-simbol dari rangkaian mekanisnya. Yang pertama kita butuh ini double acting cylinder, bisa juga menggunakan yang ini ya. Jadi ini sama, hanya saja bedanya ini di ujungnya, jadi pergerakan di ujungnya itu ada bumpernya, kalau ini enggak ada. Kita gunakan yang ada bumpernya. Kemudian valve-nya kita gunakan yang 5/2 atau kalau untuk hidrolik yang 5/1 yang 4/1 kayaknya, 2/4 untuk 4/2 ya, 4 lubang 2 posisi. Kita gunakan atau ini pompa hidroliknya. Seperti ini kira-kira untuk rangkaian mekanik yang pertama ya. Jadi satu lagi kita ini untuk tanknya atau untuk reservoirnya. Ini juga sama, kita butuh reservoir. Yang pertama kita sambung dulu selang-selangnya, reservoir ke pompa, kemudian dari pompa masuk ke sumber tekanan. Untuk T nya kita arahkan lagi ke reservoir, kemudian untuk A nya ke sini, kemudian untuk yang B nya ke sini.
Nah, kemudian untuk valve-nya, operasinya atau pengoperasiannya kita rubah menjadi tombol ya. Ini belum dibuat untuk sistem pengoperasiannya. Kita double klik. Nah, double klik, kemudian ini di manual ya, menggunakan tombol. Kemudian untuk kembalinya kita gunakan spring return, jadi gas ya. Jadi kita perlu menekan tombol, kemudian nanti untuk kembali lagi ke posisi satunya tinggal tombolnya kita lepas, nanti akan didorong oleh spring. Nah, seperti ini kira-kira untuk rangkaian mekaniknya. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi dari pompa hidrolik langsung dia mengalirkan fluida atau cairan hidrolik bertekanan ke silinder ya. Di silindernya mundur. Jadi ini normally close ya. Maaf, bukan normally close, normally open ya. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, dia akan kembali lagi. Kita klik, tahan kliknya, kemudian kita lepas buttonnya, maka dia akan kembali lagi ke awal. Jadi seperti ini untuk rangkaian mekaniknya. Nah, kemudian bagaimana caranya merubah ke rangkaian mekanik tadi ya. Kita gunakan operasinya sekarang dengan menggunakan rangkaian elektrik. Komponennya sama, tetap sama, hanya saja mungkin di komponen valve ada perubahan sedikit ya. Jadi yang tadinya menggunakan tombol dan pegas, sekarang kita gunakan yang ini, kita non, kemudian kita rubah jadi solenoid. Nah, ini juga jadi solenoid. Pegasnya kita hilangkan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk perubahannya menggunakan rangkaian elektrik ya, kendari dengan rangkaian elektrik itu perubahan hanya di sini saja. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian elektriknya. Yang pertama kita butuh sumber tegangan netral, kemudian fasa. Tapi kalau yang di simbol ini DC, hanya saja nanti untuk sumber tegangannya kita rubah ke AC. Jadi yang di sini kenapa saya bilang DC, karena di sini simbolnya plus 24 volt dan 0 volt, ini untuk DC. Kalau untuk AC ini nanti yang 24 voltnya kita rubah jadi, atau kita sambungkan ke sumber fasa, kemudian yang 0 voltnya kita sambungkan ke sumber netral. Kemudian yang selanjutnya kita butuh 2 buah solenoid valve. Nah, ini satu dan ini yang kedua. Kemudian kita juga butuh push button NO. Jadi yang kita pakai yang NO nya, bukan yang NC nya. Nah, ini komponen-komponen untuk elektriknya ya. Jadi untuk komponen mekanik kita data. Untuk komponen mekaniknya kita butuh double solenoid, double acting cylinder ya, double acting cylinder, kemudian solenoid valve 4/2, kemudian pompa hidrolik dan reservoir ya. Reservoir dengan pompa hidrolik ini satu set biasanya. Kemudian untuk rangkaian elektrik kita butuh sumber tegangan fasa dan netral, kemudian 2 buah push button NO, kemudian 2 buah solenoid ya. Solenoid yang ini satu, kemudian ini 2. Nah, kemudian kita tinggal sambung kabelnya. Jadi dari sini ini netralnya kita jumper, kemudian ini kita sambung ke solenoid ini. Kemudian ini kita sambungkan ke fasa, ke push button ya. Ingat, push buttonnya yang kita gunakan adalah tipe NO atau normally open ya, jangan yang NC, karena kalau yang NC nanti dia langsung nyala ya, harus yang NO.
Kemudian langkah selanjutnya markingnya atau penamaannya kita harus sesuaikan supaya antara rangkaian kelistrikan dan rangkaian mekaniknya bisa terkoneksi. Yang pertama di solenoidnya ini kita tuliskan S1, artinya solenoid 1 atau apa saja ya. Kemudian di sini S2 atau solenoid 2. Nah, di sini tertulis S1 dan S2. Jadi di simbolnya untuk di rangkaian elektrik nanti harus dituliskan sama juga. Jadi di sini kita tuliskan S1, kemudian di sini kita tuliskan S2. Nah, kalau kita menuliskannya berbeda, misalkan di sini jadinya namanya apa, kemudian di sini juga berbeda dengan yang ada di sini, ini nggak akan connect ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian ini kita kasih identitas, misalkan PB atau push button 1, kemudian di sini PB2 atau push button 2. Nah, gitu. Jadi seperti ini sudah lengkap ya. Sekarang kita coba, kita play. Nah, seperti ini. Ini tombol kita tekan. Nah, sekali aja kita tekan, dia masuk ke depan ya, atau maju. Kemudian untuk mundurnya dari sini. Jadi kita hanya menekan tombol sekali saja gitu ya, tidak perlu ditekan terus, hanya tekan sekali saja, kemudian dilepas, tidak jadi masalah. Nah, berbeda dengan rangkaian mekanik yang menggunakan manual tadi, yang menggunakan tombol ya di valve-nya. Jadi kita harus tekan terus tombol yang di valve-nya. Setelah silindernya sampai di ujung ya, untuk membalikannya lagi kita tinggal lepas. Jadi selama silinder ini belum sampai ke ujung, dia tombolnya kalau kita lepas jadi akan langsung balik lagi gitu, jadi tidak sampai di ujung. Kalau ini tidak. Kalau untuk yang rangkaian kelistrikan yang sekarang, kalau menggunakan rangkaian kelistrikan, jadi kita hanya cukup menekan tombol sekali saja, kita boleh lepas, ini akan maju sendiri sampai di ujung ya. Kemudian yang mundurnya juga sama seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ya yang saya bilang tadi, perbedaan marking atau identitas di solenoid yang ada di rangkaian mekanik dan solenoid yang ada di rangkaian elektrik. Contoh misalkan seperti ini. Di rangkaian mekanik kita tuliskan S1 dan S2. Kemudian di sini misalkan kita tuliskan A1 dan A2 gitu. Jadi tidak sama antara ini, maksud kita kan solenoid yang ini itu S1, kemudian solenoid yang ini itu S2, tapi di sini kita tuliskan S1 dan S2, sementara di rangkaian elektriknya, di simbol rangkaian elektriknya kita tuliskan A1 dan A2. Nah, kalau kondisinya seperti ini nggak akan connect, nggak akan jalan ya, karena ini berbeda. Kita lihat, coba simulasikan. Nah, ini. Jadi dia tidak respon ke rangkaian mekaniknya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di sini, di penamaan identitasnya yang tidak sama. Seharusnya ketika di sini ditulis S1, maka di sini juga kita harus tuliskan S1. Kemudian di sini S2, di sini juga kita harus tuliskan S2. Seperti ini. Nah, ini baru kalau seperti ini, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia jalan sekarang. Ya, itu. Kelihatannya sepele, mungkin hanya masalah penamaan identitas simbol di komponen mekanik dan elektrik, tapi di simulator ini sangat riskan. Jadi dia tidak akan nyambung gitu ke rangkaian mekaniknya. Nah, baik, saya kira cukup jelas ya untuk tutorial sistem hidrolik kali ini. Ini tutorial yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke tutorial-tutorial selanjutnya untuk rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks lagi, yang bisa menggunakan sensor, menggunakan relay atau yang lainnya. Ya, ini kalau yang sekarang ini yang paling sederhana sekali. Baik, saya kira untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.